Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua anak-anakku kelas 3 SMK YPM 1. Semoga pada kesempatan ini kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi nikmat siha wal afiat sehingga bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Anak-anakku, untuk pembelajaran fikih secara daring, kalau yang punya buku bisa dibuka halaman 15. Halaman 15 tentang hukum nikah. Kalau minggu kemarin saya menjelaskan tentang masalah pengertian akad nikah, sekarang masalah hukum nikah. Jadi di dalam Al-Quran dan hadis sangat banyak menjelaskan tentang masalah anjuran-anjuran nikah. Dan di sini untuk hukum nikah itu sangat banyak. Ada yang wajib, ada yang sunnah, haram, makruh, dan ada yang mubah. Yang wajib itu kalau memang, jadi akad nikah itu bisa wajib kalau memang laki-laki itu ingin menikah atau punya kemauan untuk menikah. Karena ada sebagian laki-laki yang memang tidak punya kemauan untuk kawin. Kalau memang laki-laki itu punya kemauan untuk kawin, untuk nikah, maka hukumnya wajib. Tapi selain itu, yang kedua, mampu melaksanakan pernikahan. Artinya, punya mas kawin, umpamanya. Apa yang mau dinafkahkan kepada istrinya, itu sudah ada. Yang ketiga, bisa wajib kalau memang laki-laki itu tidak melaksanakan akad nikah, khawatir dirinya akan terjerumus pada perbuatan zina. Saya ulangi lagi, yang wajib bagian yang ketiga, kalau memang tidak melaksanakan akad nikah, khawatir akan terjerumus pada zina. Maka dalam hal ini akad nikah itu wajib. Yang pertama, kalau memang punya keinginan, punya kemauan untuk nikah. Yang kedua, mampu untuk biaya nikah. Dan yang ketiga, kalau memang tidak melaksanakan akad nikah, khawatir terjerumus pada zina. Itu yang wajib. Yang kedua, yang sunnah. Jadi yang kedua itu hukumnya sunnah. Akad nikah itu sunnah kalau memang, yang pertama, sama dengan di atas, laki-laki itu punya keinginan, punya kemauan untuk nikah. Yang kedua, sama, mampu masalah biaya nikah. Dan yang ketiga, seandainya dia tidak nikah, tidak ada kekhawatiran terjerumus pada zina. Ini. Jadi seandainya tidak melaksanakan akad nikah atau tidak nikah, dia tidak dikhawatirkan terjerumus pada zina. Kalau khawatir seperti tadi di atas, maka hukumnya wajib. Terus yang keempat, merasa bahwa menikah itu menjadikan hidupnya menjadi lebih sempurna daripada tidak nikah. Berarti sudah dua, wajib, sunnah. Selanjutnya haram. Nah ini catatan. Jadi akad nikah itu hukumnya bisa haram kalau memang laki-laki itu tidak ada kemauan atau tidak keinginan untuk kawin. Jadi bisa jadi tidak ada keinginan, tidak ada kemauan untuk kawin, untuk nikah. Yang kedua, tidak mampu menunaikan kewajiban rumah tangga. Jadi masalah biaya hidup, masalah nafkah, masalah mahar, dia tidak punya. Wis, yang penting nikah umpamanya. Tapi hakikatnya dia tidak punya apa yang mau dijadikan mahar. Tidak punya apa yang mau dinafkahkan. Maka nggak boleh. Terus yang ketiga, hanya bermaksud untuk mempermainkan dan merusak calon pasangannya. Apa artinya? Artinya dia setelah nikah beberapa hari dicerai, naudzubillah,
nikah lagi dengan orang lain, dapat 1-2 hari dicerai, nikah lagi umpamanya, dapat 1-2 hari dicerai dan seterusnya, maka dalam hal ini akad nikah bisa menjadi haram. Saya ulangi lagi, haram itu yang pertama, kalau memang laki-laki yang mau kawin itu tidak punya keinginan, tidak punya kemauan untuk nikah. Yang kedua, tidak mampu masalah ya mas kawin, masalah nafkah atau yang lainnya. Yang penting nafkah, semata-mata dengan tujuan karena calon istrinya kaya raya, naudzubillah, itu nggak boleh. Terus yang keempat, dengan tujuan mempermainkan wanita. Seperti tadi, nikah dengan si A, dapat 1-2 hari dicerai, kawin lagi dengan si B, dapat 1-2-3 hari dicerai, kawin lagi dan seterusnya, itu hukumnya haram. Yang keempat, makruh kalau memang nikah itu, ini jadi dianggap makruh kalau memang laki-laki yang kawin itu pertama belum pantas untuk menikah. Yang kedua, belum punya keinginan kuat untuk menikah. Jadi hobinya, senengnya cuman ngobrol di luar umpamanya, belum ada pandangan untuk kawin. Yang ketiga, tidak mampu menunaikan kewajiban rumah tangga. Dan yang keempat, mampu menahan diri dari perbuatan zina. Jadi seandainya tidak nikah gara-gara tidak mampu masalah perekonomian umpamanya, tapi seandainya tidak nikah dia masih kuat tidak sampai terjerumus zina, maka ini makruh. Karena memang seperti itu, alangkah baiknya diiringi dengan puasa. Karena baginda Nabi sendiri menganjurkan, man lam yastati fa'alaihi bisyiyam. Barang siapa yang memang tidak mampu untuk nikah, mungkin karena faktor pembiayaan, maka wajib baginya untuk puasa. Karena fa'inna lahu wija. Karena dengan puasa itu bisa memecahkan syahwat. Selanjutnya, yang terakhir mubah. Lainnya mubah. Jadi akad nikah itu dianggap mubah kalau memang laki-laki yang mau nikah itu sudah mampu untuk nikah atau untuk kawin. Jadi kalau memang sudah mampu untuk kawin, umpamanya, ya boleh-boleh saja untuk kawin. Yang kedua, merasa bahwa menikah atau tidak baginya sama saja, tidak menimbulkan apa-apa. Jadi kalau memang merasa dengan adanya nikah atau tidak nikah itu tidak menimbulkan apa-apa umpamanya, berarti dalam hal ini akad nikah itu hukumnya ya mubah, tidak sampai wajib atau di bawahnya itu sunnah. Jadi hukumnya sekedar mubah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada semua anak-anakku untuk masalah materinya. Harap memang benar-benar diperhatikan. Dan untuk tugasnya nanti bisa diisi di kelaskom. Dari saya pribadi akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.